Percobaan pertama adalah pengukuran, yang bertujuan untuk memahami penggunaan alat ukur mekanik dengan benar. Objek yang kami ukur meliputi buku, kelereng, serta diameter luar dan dalam dari tutup botol. Sesuai prosedur, masing-masing objek diukur sebanyak 4 kali oleh 4 praktikan yang berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan, setiap alat memiliki tingkat ketelitian yang berbeda, di mana mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang paling tinggi, yaitu hingga 0,03 mm. Percobaan kedua membahas tentang hukum-hukum Newton yang terdiri dari 2 bagian, yaitu hukum kelembaman dan hukum 3 Newton. Pada bagian pertama adalah hukum kelembaman atau hukum 1 Newton. Berdasarkan pengujian kelompok kami pada tumpukan koin, diperoleh hasil yang unik. Saat koin paling bawah dipukul secara perlahan, koin hanya bergeser sedikit dan menara tidak runtuh, karena gaya dorong yang diberikan belum mampu melewati gaya gesek statis antar koin. Namun, ketika dipukul dengan cepat dan keras, menara koin tersebut runtuh dan jatuh dalam posisi berbaris rapi. Secara ilmiah, pukulan cepat memberikan gaya impulsif yang sangat singkat, sehingga koin di atasnya cenderung mempertahankan keadaan diamnya sejenak, akibat sifat kelembaman sebelum akhirnya jatuh berbaris karena pengaruh gaya gravitasi. Bagian kedua adalah hukum 3 Newton mengenai hubungan aksi dan reaksi. Pada tahap ini, kami menghubungkan 2 buah neraca pegas dan melakukan 3 variasi posisi alat sesuai instruksi pada modul. Berdasarkan data real yang kami peroleh pada gambar laporan sementara, pada pengujian gambar 3 diperoleh nilai FA sebesar 1,3 Newton dan FB sebesar 1,2 Newton. Pada gambar 4 diperoleh nilai FA sebesar 1 Newton dan FB sebesar 1,1 Newton. Sementara pada gambar 5 diperoleh nilai FA sebesar 0,5 Newton dan FB sebesar 0,1 Newton. Secara teoritis, hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya aksi dan reaksi mengonsepkan nilai yang sama besar, namun berlawanan arah. Adanya sedikit selisih nilai angka pada hasil pengukuran kami di lapangan disebabkan oleh faktor mekanis seperti tingkat akurasi kalibrasi pegas yang berbeda serta adanya gaya gesek antara badan neraca pegas dengan permukaan meja praktikum. Meskipun demikian, data ini tetap representatif dalam menunjukkan adanya interaksi gaya yang saling berlawanan arah. Percobaan ketiga mengenai perubahan wujud benda untuk menjelaskan konsep kalor. Kami memanaskan kamper atau kapur barus di dalam rangkaian alat laboratorium. Proses ini diamati selama beberapa menit secara konstan hingga seluruh kamper habis dipanaskan. Melalui percobaan ini, kami berhasil mengamati 2 fase perubahan wujud sekaligus akibat pengaruh kalor, yaitu menyublim dari padat ke gas, serta mengkristal kembali menjadi padat pada dinding wadah yang dingin. Percobaan keempat adalah hukum Archimedes untuk mengetahui posisi benda di dalam zat cair. Langkah awal menunjukkan telur tenggelam di dalam air murni karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Selanjutnya, kami melakukan pengulangan dengan menambahkan garam secara bertahap, diaduk secara perlahan, dan diulang hingga lebih dari beberapa kali. Menambahkan garam ini meningkatkan massa jenis zat cair sehingga telur mengalami perubahan posisi dari tenggelam, melayang, hingga terapung. Percobaan 5. Kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa atau celah sempit yang dikenal dengan pipa kapiler. Dalam percobaan ini, kami menggunakan 3 buah wadah berukuran sama yang diisi air berwarna, kemudian dihubungkan menggunakan media tisu. Pengamatan dilakukan secara intensif untuk melihat pergerakan zat cair. Hasilnya menunjukkan
Air merambat naik melawan gaya gravitasi bumi melalui celah-celah sempit pada tisu. Peristiwa ini terjadi karena gaya adhesi antara partikel air dan tisu lebih besar daripada gaya kohesi antar partikel air. Percobaan keenam adalah analisis optik pada cermin. Pertama, pada cermin datar. Kemudian sudut datang, sinar laser menghasilkan sudut pantul yang identik pada variasi derajat 61, 59, dan 29, memenuhi hukum pemantulan cahaya. Kedua, pada cermin cekung. Seperti terlihat pada dokumentasi, ketika lilin menyala, diletakkan pada jarak dekat, bayangan api di dalam cermin tampak tegak dan diperbesar karena posisi objek berada di ruang satu. Namun, saat cermin digeser menuju jarak sedang dan jauh, bayangan di dalam cermin menghilang dan berubah menjadi bayangan nyata yang terbalik di luar cermin. Ketiga, pada cermin cembung, visualisasi menunjukkan karakteristik yang konstan, baik pada jarak dekat maupun jauh. Bayangan lilin serta ruang latar belakang di dalam cermin selalu bersifat maya, tegak dan diperkecil. Sifat divergen atau menyebarkan cahaya ini berfungsi optimal untuk memperluas medan pandang. Dia berupaya mencari semu dengan rayuannya pelik.